Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Hari ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo mengamati. Perhatikan gelas yang berisi air es. Sini ada gambar gelas yang berisi air es ya. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Jawabannya, ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Seperti yang kita lihat tadi ya. Tadi di luar gelasnya ada tetes-tetes air di bagian luar gelas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan tangan pada kaca, maka telapak tangan akan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Di sini ya anak soleh dan soleha, ada gambar gelas yang berisikan air es. Kemudian di luar gelasnya terdapat bintik-bintik air. Selanjutnya ini ada kaca mobil. Ketika kering dia tidak akan basah, tapi ketika hujan
maka kaca dalam mobil itu terlihat buram. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya, maka bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi bukan berarti es yang mencair itu dapat menembus gelas ya, bukan berarti juga hujan yang ada di luar mobil dapat menembus ke dalam kaca. Namun karena udara di sekitar kita itu mengandung uap air, jadi jika ada benda-benda yang lebih dingin maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air itu berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Paham ya anak soleh dan soleha? Nah, kamu telah membaca penjelasan di atas. Sekarang adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya, kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, tadi setelah kita baca penjelasannya, mungkin ada kosakata baru atau kata-kata yang belum pernah anak-anak dengar ya sebelumnya, maka di sini Ibu akan menjelaskan artinya. Yang pertama, ada kata proses. Nah, arti dari proses itu adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Nah, kalau kata proses dibuat menjadi kalimat itu banyak ya, contohnya proses pembuatan kue sangatlah susah, itu contoh. Kemudian kata yang kedua, embun. Arti embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya benda gas menjadi cair. Selanjutnya yang ketiga, kata suhu. Arti dari suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dan dingin suatu benda. Ayo mengamati. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Maka lakukanlah percobaan berikut ini. Nah, di sini alat dan bahan yang harus disediakan. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas atau air hangat. Kemudian tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas seperti pada gambar di sini ya. Kemudian nomor 3, biarkan 1-2 menit benda itu tertutup. Selanjutnya yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, kamu telah mengamati hasilnya. Lalu tuliskan hasil percobaannya. Jadi hasilnya yaitu air panas mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Uap air menempel di tutup gelas sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan tadi. Sekarang lengkapilah bagian berikut ini ya. Di sini ada kata mengembun. Maka artinya adalah proses perubahan wujud gas dari proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Kemudian contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik embun di pagi hari. Ya, biasanya pagi hari itu walaupun tidak hujan, tapi di rumput-rumput itu biasanya ada embun. Itu terjadi karena uap air yang ada di sekeliling kita. Kemudian adanya butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ya.
Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Nah, di sini ada gambar Siti dan teman-temannya melakukan percobaan di dalam kelas. Kemudian setelah itu ia mengepel bersama-sama. Ya, percobaan di kelas tadi itu menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai di kelas. Petugas menggunakan kain pel, kemudian dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Biasanya setiap sekolah pasti mempunyai petugas kebersihan. Apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok, kemudian wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, di sini sudah disediakan hasilnya. Yang pertama, peran guru kelas, tugasnya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Selanjutnya, peran kepala sekolah, tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Selanjutnya, penjaga sekolah, perannya adalah melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara, kemudian menjaga barang-barang milik sekolah. Penjaga sekolah ini bisa disebut juga dengan satpam sekolah ya. Beda dengan petugas kebersihan sekolah. Kalau petugas kebersihan sekolah, tugasnya mengurus dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Walaupun kita mempunyai petugas kebersihan di sekolah, namun kita juga harus bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas kita. Contohnya dengan melaksanakan piket kelas. Selanjutnya ada petugas perpustakaan, tugasnya mengurus dan melayani perpustakaan, kemudian membuat peraturan di perpustakaan dan membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Dan yang terakhir ada guru PJOK, mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Ada juga ya guru PAI, guru bahasa Inggris, itu juga mempunyai tugasnya masing-masing. Guru PAI mengajarkan pembelajaran tentang agama Islam, kemudian guru bahasa Inggris mengelola pembelajaran tentang bahasa Inggris. Jadi setiap orang di sekolah mempunyai perannya masing-masing, begitu juga dengan anak-anak. Siswa perannya adalah mengikuti peraturan di sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pemaparan materi hari ini. Sekarang anak-anak kerjakan tugas yang akan Bapak dan Ibu berikan ya. Hari ini ada 2 tugas. Tugas pertama yaitu bahasa Indonesia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, perubahan wujud gas menjadi cair disebut titik-titik-titik. Nomor 2, contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik-titik. Nomor 3, udara di sekitar kita banyak mengandung titik-titik-titik. Nomor 4, arti kata suhu adalah titik-titik-titik. Dan nomor 5, kata suhu jika dibuat dalam sebuah kalimat yaitu titik-titik-titik. Kemudian tugas yang kedua yaitu PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Piket kelas merupakan tanggung jawab titik-titik-titik. Peran petugas kebersihan di sekolah adalah titik-titik-titik. Nomor 8, peran penjaga sekolah adalah titik-titik-titik. Nomor 9, menjaga keamanan sekolah merupakan tanggung jawab titik-titik-titik. Nomor 10, mengatur kegiatan di sekolah merupakan peran titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.